Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali. Kita akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari kami bersuka cita Tuhan. Dimanakah kalau sampai detik ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di mana kami semua Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing secara online Tuhan. Tuhan pimpin kami semuanya Tuhan. Tuhan ambil alih ibadah kenaikan Isa Al-Masih ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Dan biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, bahwa kami masih diberi kesempatan pagi hari untuk menyembah Engkau. Sungguh kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, Allah Roh Kudus, jemaah hati dengan undanganmu. Menolong selalu, sungguh rindu
berbenah dalam segala perkara. Saya dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Diberkati kakinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bagi gereja Tuhan, kita gerejanya, kita lebih dari berbenah. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Haleluya. Berbenah dalam segala perkara. Saya dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari berbenah. Bagi seorang haleluya, haleluya. Diberkati kakinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari berbenah. Bayangkan kami kita bersama-sama. Haleluya. Diberkati kakinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari berbenah. Kita lebih dari berbenah. Saya lebih dari berbenah. Haleluya. Seperti malu dari berbenah bersama dengan Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan kembali Tuhan atas gereja, atas negeri, atas kota ini Tuhan. Nyatakan kembali kuasa-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Nyatakanlah lagi seperti yang dulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Kita satukan hati, kita akan puji bersama-sama. Katakan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi
seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Shalom, puji Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita bisa tetap connect melalui acara yang sudah kita tayangkan melalui YouTube ini, untuk kita tetap boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini memberikan suatu kekuatan bagi kita, penghiburan yang boleh tetap melahirkan sebuah kehidupan untuk tetap tekun dalam pengharapan akan kesetiaan Allah yang Allah nyatakan, yang tidak akan pernah diingkarinya. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap yang setia itu ada menyertai kita, dengan meyakini dari segala sesuatu yang terjadi, semua tentu ada maksud dan kehendak Allah yang teramat baik bagi kita semuanya. Itu sebabnya mari kita jalani semua dengan penuh limpah ucapan syukur bagi Bapa di sorga. Puji Tuhan, untuk kesekian kalinya Tuhan izinkan kita boleh merayakan hari yang cukup istimewa, yang sangat luar biasa, yang menakjubkan, di mana murid-murid Tuhan menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus terangkat naik ke sorga. Suatu kuasa yang telah memampukan untuk Yesus terlepas dari gravitasi bumi, untuk dia boleh terangkat, untuk dia boleh kembali ke tempat semula seperti dia berasal. Seperti yang dikatakan bahwa aku datang dari atas, suatu pernyataan yang mungkin pada mulanya dipertanyakan, mungkinkah? Tetapi pada akhirnya semua terjawab dengan sebuah kepastian yang dinyatakan bahwa benar Yesus datang dari atas, dibuktikan pada saat Yesus naik ke sorga. Sementara Yesus sebelum naik ke sorga, dia melihat bagaimana kondisi keadaan murid-muridnya, begitu lemah, begitu rapuh, diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan begitu banyak kegentaran, bahkan mereka mengalami krisis iman yang begitu amat mendalam, dan Yesus pulihkan mereka satu persatu, untuk mereka boleh mantap menjalani hidup yang akan mereka jalani tanpa Yesus lagi ada bersama-sama dengan mereka, sebagaimana beberapa saat yang lalu Yesus ada selalu bersama mereka, untuk mereka tetap meyakini bahwa Tuhan yang hidup itu, yang sudah naik ke sorga, yang telah berfirman sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka boleh jalani dengan hati yang penuh sukacita, dengan pengharapan bahwa sungguh apa yang difirmankan Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan. Saya akan membacakan lebih dulu firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang keempat, yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu benar, berarti tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada rekayasa, tetapi suatu kebenaran yang di dalamnya menyatakan apa adanya, tanpa sesuatu yang ditutup-tutupinya. Bahkan dikatakan firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang tertulis, yang dikatakan dalam firman Tuhan, firman Allah berkata dikerjakan dengan kesetiaan. Berarti tidak ada satupun firman Tuhan yang terungkapkan oleh Allah sendiri yang tidak akan terwujud. Semua akan menjadi kenyataan. Sekalipun
semua yang diungkapkan itu mungkin dengan logika kita, mosok sih? Dari mana hal itu mungkin bisa terjadi? Kerap kali kita diliputi dengan keraguan, dengan penuh pertanyaan, tetapi lewat firman Tuhan, Tuhan ingin memastikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan itu adalah menjadi tema renungan kita pada ibadah khususnya dalam memperingati Yesus naik ke sorga. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang Tuhan mengajarkan untuk tetap kita beriman, tetap kita percaya, tetap kita melandaskan hidup kita di atas firman Tuhan, yang firman Allah katakan sebab firman Tuhan itu benar dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Artinya kita yang menaruh pengharapan itu tidak akan kecewa, tapi kita akan menikmati dari segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan. Baik selama kita hidup dalam dunia ini, terlebih setelah kita mengakhiri akan hidup yang sangat terbatas, yang singkat di dalam dunia ini, akan menghadapi sebuah dunia yang lain di balik kematian yang akan kita jalani. Kita menaruh satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah berfirman, sebab segala sesuatu yang difirmankan itu benar dan segala sesuatu pun itu semua dikerjakan dengan kesetiaan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mungkin kita berpikir, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Apa yang memungkinkan kita untuk menaruh pengharapan bahwa di dalam Dia ada kehidupan, yang di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran apakah yang akan menjadi jaminan, dan kehidupan apakah yang akan menjadi satu kenyataan? Kalau semua berbicara tentang sorga, karena berpikir siapakah manusia untuk bisa berbicara sorga? Karena tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan sorga kecuali Allah sendiri yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Barulah keberadaan sorga dapat diceritakan. Sehingga kalau ada orang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, kehidupan, tapi dia sendiri tidak mampu menunjukkan keberadaannya, tentu akan menimbulkan satu pertanyaan yang besar. Tetapi semua itu terjawab pada waktu Yesus naik ke sorga. Dan benar-benar dia datang dari sorga, benar-benar dia datang dari atas. Benar-benar sorga yang dijanjikan itu bukan sekedar cerita, tapi sebuah kenyataan yang pasti, suatu kenyataan yang disaksikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan ini bukan sesuatu yang dikatakan tanpa bukti, tetapi sesuatu yang dikatakan dengan sebuah pernyataan-pernyataan yang disaksikan oleh murid-muridnya. Demikianlah firman tertulis bagi kita semua dalam kisah itu, untuk kita tetap menaruh pengharapan di dalam Dia. Hanya di dalam Dialah keselamatan itu boleh menjadi suatu kenyataan. Firman Allah berkata bahwa Dialah perintis dalam kitab Ibrani pasal 10-20 yang mendahului masuk untuk ke sorga. Itu sebabnya kita bersyukur kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan di dalam Dialah kepastian, keselamatan, sorga yang Tuhan sediakan itu boleh menjadi kenyataan. Bagian yang kedua, saudaraku, bagaimana Yesus mengatakan bahwa sorga itu satu tempat di mana tidak hanya senang, tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada kematian seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Tetapi di sana, saudaraku, kita akan berkumpul bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yesus, dengan suatu kondisi tubuh yang dimuliakan. Suatu kondisi keadaan tubuh manusia bukan seperti tubuh manusia yang saat ini kita miliki, yang kita jalani. Bagaimana tubuh itu adalah tubuh penuh kemuliaan, suatu keberadaan kehidupan yang dilingkupi dengan kemuliaan, seperti yang pernah disaksikan oleh ketiga muridnya, yaitu Petrus,
Yakobus dan Yohanes di atas sebuah gunung di mana dia melihat Yesus berubah. Keberadaannya di mana dia memiliki suatu pakaian yang bersinar, yang berkilau-kilauan, yang begitu terang, sangat luar biasa. Dan keberadaan itu didampingi oleh Elia dan Musa. Keberadaan Musa dan Elia adalah keberadaan yang menggambarkan satu sisi orang yang sudah mati yang digambarkan dalam pribadi Musa. Dia tidak hancur, dia tidak hanya binasa, lalu tidak lagi berbekas karena ditelan oleh kehancuran, oleh kefanaan. Seperti yang dikatakan dia akan lebur menjadi tanah. Tetapi karena Yesus yang sudah menjadi pokok keselamatan, di mana dialah jalan kebenaran dan kehidupan, dan suatu kepastian yang dinyatakan melahirkan pengharapan yang tidak mengecewakan, bagaimana tubuh yang dimiliki itu, suatu tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan. Saya tidak dapat menggambarkan sejauh mana kemuliaan itu, karena semua itu melampaui logika, semua itu melampaui kekuatan daya pikir manusia. Selain kita hanya berkata, wow dahsyat, wow luar biasa, sehingga kita hanya terkagum-kagum melihat semua peristiwa yang Tuhan sudah sediakan nanti di sorga, di mana keberadaan tubuh kita pada waktu kita berada di sana bukan dalam kondisi, dalam keadaan roh, tapi seutuhnya sebagaimana Yesus naik ke sorga dalam kondisi yang utuh. Dan itulah keberadaan kehidupan orang yang percaya. Itu sebabnya dikala kematian terjadi, itu bukan akhir untuk pada akhirnya semua mengalami kehancuran tanpa dapat lagi ada harapan di dalamnya. Tetapi di dalam keberadaan kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana dia sudah naik ke sorga dalam kuasa kebangkitannya, maka kita pun yang percaya, kita akan masuk juga dalam kondisi keadaan yang sama seperti yang Yesus sudah jalani. Bagi kehidupan kita, saudaraku, yang masih hidup, firman Allah berkata, rahasia ini besar. Tidak semua orang akan mengalami kematian pada saatnya satu kali. Kita yang hidup ini akan menyaksikan, akan mengalami suatu perubahan hidup sekejap dengan kuasa Allah yang maha besar itu, yang bekerja dengan begitu dahsyatnya, akan mengubah kita, dan kita akan menyongsong keberadaan Yesus yang sudah naik ke sorga itu. Dia akan datang kembali seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 ayat 11. Pada saat Yesus lagi bersama dengan murid-muridnya, dikisahkan di sana, maka tiba-tiba Yesus terangkat naik ke sorga. Dan suatu kejadian yang luar biasa itu, di mana murid-muridnya dibuat takjub, dibuat terheran-heran, mungkin dibuat kondisi keadaan menjadi bengong. Suatu peristiwa yang dilihat di dalam pandangan mereka, mata mereka lihat Yesus naik ke sorga, dan tiba-tiba ada awan yang menutupi mereka dalam pandangan mereka. Dan tahu-tahu muncullah suatu pernyataan dari malaikat Tuhan yang berkata, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 ke 11. Adapun Yesus sudah naik ke sorga, seperti yang dia pernah katakan, yang dulunya mungkin menjadi satu pertanyaan, mungkinkah dia datang dari sorga? Tetapi pada akhirnya semua terjawab dengan satu kepastian yang nyata, bahwa sungguh firman Tuhan itu benar, dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 33 ayat yang keempat yang sudah kita baca. Dan bagaimana malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana kamu lihat, dia akan datang kembali dalam kemuliaannya bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Dan inilah suatu pengharapan yang tidak mengecewakan. Sementara mungkin keberadaan kita masih berada dalam dunia, satu kali saat, tidak semua orang akan mengalami kematian. Pada saat Yesus datang kembali, kita yang hidup akan diubah. Dan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan sekali lagi. Bukan dengan tubuh yang lemah,
bukan dengan tubuh yang sakit-sakitan, bukan dengan tubuh yang tak berdaya, tapi dipenuhi dengan kemuliaan, dengan suatu keberadaan yang dipenuhi dengan suatu kebesaran Allah yang melingkupi kehidupan kita. Dan inilah pengharapan yang Yesus katakan tidak mengecewakan, karena Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, menjadi suatu pertanyaan, siapa yang akan menghantar naik ke sorga? Karena tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah naik ke sorga, yang pernah berada di sorga, dia akan berkata bahwa aku akan membawa engkau naik ke sorga, padahal dia sendiri belum pernah ke sorga. Bagaimana seseorang bisa berkata, aku akan memberikan kehidupan, kalau dia sendiri tidak pernah lepas atau menang atas kematian? Tentu menjadi satu pertanyaan. Dengan diri sendiri, dia sendiri tidak mampu untuk menang. Dia takluk kepada kematian. Bagaimana mungkin dia menjanjikan kehidupan di tengah-tengah kematian? Begitu pula, bagaimana mungkin dia menjanjikan sorga kalau dia sendiri belum pernah naik ke sorga? Bagaimana dia bisa mengatakan ada keselamatan kalau dia sendiri belum menunjukkan keselamatan yang dia nyatakan? Tapi kepastian yang nyata melahirkan pengharapan yang tidak mengecewakan melalui suatu peristiwa, Yesus naik ke sorga. Sehingga demikianlah kita boleh tetap terus menaruh pengharapan di dalam Dia. Bagian yang ketiga saya tidak akan perpanjangkan, karena kalau kita mengikuti ibadah secara dunia YouTube mungkin begitu banyak kesulitan, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua, walaupun semua serba singkat, tetapi kiranya itu boleh memberikan suatu pengharapan yang pasti. Dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Oleh karena kepastian yang nyata, yang Yesus sudah nyatakan melalui kenaikan dia naik ke sorga, melahirkan suatu pengharapan yang tidak mengecewakan, yang dikatakan dalam surat Ibrani, kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dengan kata kita yang masih hidup ini, mari kita tunjukkan keseriusan kita, kesungguhan iman kita, untuk kita tetap terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah, yang dikatakan sebab firman Tuhan itu benar dalam kitab Mazmur 33 ayat 4, dan segala sesuatu telah dikerjakan dengan kesetiaannya. Kita mau pastikan kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih meningkatkan kualitas iman kita, yang dikatakan dalam satu pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Dan tambah hari, tambah ku setia. Ini yang inginkan Tuhan melalui peristiwa ibadah memperingati Yesus naik ke sorga. Bagi saudara yang lagi dalam kondisi yang mungkin lagi berjuang menghadapi beratnya hidup ini, percayalah, Yesus yang naik ke sorga itu adalah Allah yang setia. Dia berfirman, bersekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Di mana Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu piatu, tapi Dia akan memberikan Roh Kudusnya yang disebut Roh Penolong, Roh Penghibur, dan Roh Kebenaran itu yang akan bersama-sama dengan kita untuk kita boleh melangkah dari hari ke hari dalam kemenangan-kemenangannya sampai kita mengakhiri semua perjalanan hidup kita untuk menaruh pengharapan seperti Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan di mana aku berada, kamu akan berada bersama-sama dengan aku sampai selama-lamanya. Sementara kita menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan kita suatu pengharapan yang pasti, maka Paulus pernah menasihati kepada jemaat yang ada di Filipi 2 ayat 12. Karena kita sudah memperoleh anugerah, kita sudah memperoleh suatu pengharapan yang Tuhan nyatakan, oleh karena kepastian yang dinyatakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan gentar, dengan takut kepada Allah. Artinya saudaraku, mari kita jalani berpedoman dengan firman Allah, kita jalani dengan tuntunan firman Allah.
Dan saya percaya sementara kita berjalan, sementara kita melangkah dalam tuntunan firman Allah, itu mengartikan untuk kita sungguh-sungguh menjadikan pengharapan itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang pasti. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35-36 berkata, jangan lepaskan iman pengharapanmu, karena besar upah yang menantinya. Dan kamu memerlukan ketekunan, setelah kamu mengerjakannya, kamu akan memperoleh penggenapan janji itu. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam kita memperingati dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga, mari kita lebih sungguh meningkatkan kualitas kita. Kita mau kerjakan semua di atas dasar firman Allah. Sekali lagi, firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Jangan lepaskan dari segala iman, pengharapan yang sudah kita terima. Tapi sebaliknya, biarlah kiranya kita semuanya boleh menjalani dengan pengharapan, ketekunan di dalam Dia. Saya akan tutup renungan firman Tuhan yang singkat ini. Seperti yang Tuhan pernah saksikan akan seorang yang bernama Kaleb. Dalam Bilangan 14 ayat 24. Kaleb akan masuk ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan. Karena pengharapan itu adalah tidak mengecewakan, sekalipun perjalanan yang tidak mudah, penuh dengan tantangan. Tetapi keberadaan Kaleb telah menjalani yang keberadaannya telah dia langkai dengan iman dan kesungguhan untuk menjadikan suatu pengharapan yang pada akhirnya menjadi suatu pengharapan yang pasti. Dikatakan bahwa jiwa yang ada dalam pribadi Kaleb adalah satu jiwa yang lain, karena dia mengikuti aku dengan segenap hatinya. Inilah yang Tuhan inginkan sementara kita sedang menantikan akan hari kematian yang akan datang kepada kita, atau hari saat Yesus datang kembali kali kedua, seperti yang dinyatakan malaikat itu kepada murid-murid Yesus pada waktu murid-murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Kita mengharapkan dan menjadikan semua pengharapan itu menjadi suatu pengharapan yang pasti, oleh karena kepastian yang sudah dinyatakan sekali lagi melalui kenaikan Yesus ke sorga. Sebab itulah Tuhan ingin setiap kita, untuk kita mau menjalankan semua dan kesungguhan hati kita seperti Kaleb. Dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Sungguh firman Tuhan pernah berkata pula dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, untuk kita tidak goyah, untuk kita tidak menjadi lemah. Tapi dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya di dalam kitab Wahyu pasal 2:10 pada sidang jemaat di Smyrna dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Kalau kita masih Tuhan izinkan tidak mengalami kematian, satu anugerah yang luar biasa, maka kita akan menyaksikan seperti yang dikatakan oleh para malaikat-malaikat itu kepada murid-muridnya, sungguh firman-Nya benar dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Firman Tuhan dikerjakan tidak hanya dengan kesetiaan, tapi dengan power dan kuasa Allah yang maha kuasa itu, yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang telah berfirman tidak ada perkara mustahil bagi Dia. Dan sungguh sebagaimana Yesus naik ke surga, segala yang diperkatakan itu telah dipastikan dengan suatu kenyataan. Maka Dia yang telah berfirman akan datang kembali akan dinyatakan pula dengan satu kepastian yang nyata. Dan kita yang hidup di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Dia, dikatakan tidak akan mengecewakan. Dalam Roma pasal 8 ayat 25. Kalau pengharapan itu sudah menjadi nyata, sudah terlihat, apalagi yang dapat kita harapkan? Karena semua sudah terlihat. Tetapi kalau kita belum melihatnya, dalam Roma 8:25, kita akan menaruh pengharapan dengan tekun. Sementara belum terlihat semuanya, mari kita jalani dengan sebuah ketekunan. Sebagaimana murid-murid Tuhan
yang sudah menyaksikan, pada akhirnya kita pun akan menyaksikan kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Satu kali lagi, kita tidak perlu lagi menaruh pengharapan, karena semua sudah terlihat, semua sudah jelas, dan semua sudah disaksikan. Terlebih kita sudah mengalaminya. Sebab itulah sekali lagi pesan firman Tuhan, hendaklah kamu masing-masing secara pribadi lepas pribadi menunjukkan kesungguhan akan iman kita untuk menjadikan pengharapan kita suatu kepastian pada akhirnya. Dan untuk semuanya itu kita mau menjalani semua dengan sikap hati yang perlu dibangun dengan dedikasi yang tinggi dan penuh kesungguhan dan keseriusan. Kalau dulu mungkin kita bermain-main, kalau dulu mungkin keberadaan kita saudaraku tidak dengan kesungguhan hati, hari ini melalui kita merayakan ibadah kenaikan Yesus ke sorga, mari kita jalani dengan sungguhan. Karena sungguh pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita tidak mengecewakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua menerjemahkan lebih lanjut dari firman-Nya yang saya yakini Tuhan memberkati lewat firman-Nya, menolong kita semuanya untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Seperti dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dalam kitab Roma pasal 12, dan kerajinanmu tidak menjadi kendor. Lewat semua peristiwa ini, tantangan kesulitan apapun yang sedang kita hadapi tidak membuat kita menjadi lemah dan lebih undur dari iman, tapi sebaliknya kita lebih sungguh-sungguh dan meyakini kesetiaan Tuhan sedang mengawal dari segala firman-Nya yang benar itu, yang tidak akan pernah diingkari, yang tidak akan pernah mengecewakan atas setiap kita semuanya. Puji Tuhan, kita persembahkan segala pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan-Nya bagi Dia, Allah yang layak menerima segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa dan kita menyerahkan seluruh pemberitaan firman Allah ini dalam tangan Tuhan yang mempunyai firman itu, untuk kiranya boleh memberkati setiap saudara. Bapa Sorgawi, kami meyakini dari setiap apa yang Kau sudah firmankan, Engkau telah katakan semua benar dan semua dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Dan Kau sudah buktikan dengan kepastian yang nyata dari segala yang pernah Kau perkatakan Tuhan. Yang semua itu menimbulkan suatu pertanyaan, mungkinkah? Tapi semua telah terjawab melalui Engkau naik ke sorga. Bahwa benar, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan. Benar ya Tuhan, bahwa sungguh hanya melalui Engkau jalan ke sorga itu tersedia ya Tuhan. Kami bersyukur buat iman, karunia yang Tuhan karuniakan atas setiap kami menurut kasih karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan atas setiap kami. Tolong ya Tuhan, agar kami boleh menjalani seperti Kau temukan itu dalam pribadi Kaleb. Kau temukan atas setiap kami, untuk kami jalani dengan segenap hati kami, dengan semua kesungguhan dan dedikasi iman yang kami boleh persembahkan hidup ini untuk berjalan dalam terang firman-Mu, menjalani, mengerjakan keselamatan itu dengan gentar dan takut kepada Allah. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan teguhkan kami, di mana Engkau yang setia itu telah berfirman, ada menyertai kami. Immanuel, kami boleh teguhkan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, sampai pada akhirnya kami boleh mencapai garis akhir. Sampai pada akhirnya kami boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai pada akhirnya kami boleh mempertanggungjawabkan iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, untuk kami boleh memelihara iman dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Dan sungguh kami akan melihat mahkota demi mahkota yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkan yang lemah, kuatkan yang tak berdaya, pulihkan setiap kami, sebagaimana Engkau telah meneguhkan, memulihkan dan menguatkan akan setiap murid-murid-Mu. Kami percaya Engkau pun meneguhkan setiap kami, menguatkan kami di tengah-tengah tantangan hidup yang begitu berat yang kami jalani. Kami tetap mempercayainya, bahwa sungguh Tuhan yang menyertai kami lebih besar daripada dunia ini, yang memberikan kepastian demi kepastian atas setiap kami. Karena firman-Mu benar dan segala sesuatu dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu atas setiap kami semuanya, dan kami boleh syukuri hari-hari kami jalani, hari-hari dalam kekuatan Allah yang menyertai setiap kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan kami Indonesia.
Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati, melengkapi dengan hikmat yang luar biasa, ketabahan dan kekuatan bagi pemimpin kami, presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, bersama dengan wakil presiden dan seluruh kabinetnya, jajaran pemerintahan dari pusat tingkat 1 sampai tingkat 2 mau menyertai dalam menghadapi peristiwa virus corona ini yang masih berlanjut. Tuhan tolong, Tuhan kiranya menyertai, membuka jalan untuk mengatasi semua peristiwa ini. Dalam kondisi keadaan ekonomi yang sedang melanda ini, Tuhan juga memberkati, menolong keberadaan dari bangsa kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Gembalaku yang baik yang akan menghantar kami kepada rumput yang hijau, kali yang tenang, yang menyatakan jiwa kami. Dada dan tokatmu menyertai kami untuk memberi hati yang tenang di tengah-tengah kami berjalan dalam lembah kekelaman. Dan kami mempercayai pada harinya kebajikan, kemurahan ada menyertai kami sampai kami boleh berada di rumah Bapa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh sangat baik dan teramat baik, yang selalu melimpahkan kasih karunia-Mu, yang telah berfirman segala bukit akan bergoncang, segala gunung-gunung akan beranjak, tapi kasih setia-Mu atas setiap kami tidak pernah beranjak sampai selama-lamanya. Inilah keyakinan kami, syukur kami kepadamu. Teguhkan kami sekali lagi untuk kami lebih lagi mengiring Engkau dalam kesungguhan yang kami boleh persembahkan hidup ini untuk kami dedikasikan bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya anugerah kemurahan dari Bapa di sorga yang segala rahmat-Nya terlimpahkan atas setiap kami, dan putranya Yesus Kristus Tuhan yang melimpahi dengan penuh damai dan sejahtera dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kami semua, kemudian domba-domba-Mu mulai malam ini sampai Maranatha. Berkat turun ke atas setiap kami semua dan limpahnya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.